Hai, selamat malam. Mari siap-siap untuk tidur dengan mendengarkan alur cerita dari One Piece bagian pertama yang mengisahkan awal mula petualangan Luffy bersama kru topi jerami lainnya. Cerita dimulai ketika Goldie Roger, sang raja bajak laut, ditangkap oleh angkatan laut yang kemudian sebelum dia dieksekusi di depan umum yang dihadiri ribuan orang, berteriak bahwa seluruh harta yang ia kumpulkan telah ia tinggalkan di tempat rahasia dan siapapun bisa memilikinya. Ia menamai harta tersebut One Piece. Dari sinilah dimulai era bajak laut meningkat pesat, termasuk munculnya bajak laut yang menjadi karakter utama Monkey D. Luffy. Luffy tidak ingin menjadi bajak laut biasa. Ia ingin menjadi raja bajak laut, yang berarti harus menemukan One Piece. Luffy adalah manusia pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, yang membuat tubuhnya menjadi lentur seperti karet. Namun sebagai konsekuensinya, pemakan buah iblis kehilangan kemampuan untuk berenang. Perjalanan awal Luffy sebagai bajak laut pun dimulai. Untuk memulai karirnya sebagai raja bajak laut, tentu saja Luffy membutuhkan kru. Dan orang pertama yang bergabung adalah Roronoa Zoro, seorang pemburu bajak laut yang kala itu sedang diikat oleh angkatan laut. Luffy tertarik karena Zoro sebagai pemburu bajak laut pasti dia kuat, dan juga Zoro memiliki mimpi besar untuk menjadi pendekar pedang terkuat sedunia. Luffy akhirnya berhasil merekrutnya setelah menyelamatkannya dari eksekusi. Zoro setuju bergabung dengan syarat tetap mengejar mimpinya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Dan perjalanan kru topi jerami pun resmi dimulai. Kru berikutnya yang bergabung adalah Nami. Nami bergabung dengan tugas sebagai navigator karena kehandalannya membaca peta dan cuaca. Awalnya ia menolak untuk bergabung, namun akhirnya dia bergabung karena Luffy menyelamatkannya dari penjahat bernama Arlong, seorang manusia ikan yang berhasil dikalahkan Luffy di pertarungan di Arlong Park. Selanjutnya, mereka bertemu Usopp, seorang penembak jitu yang penakut dan gemar berbohong. Usopp memiliki hubungan baik dengan Kaya yang kemudian memberikan mereka kapal Going Merry sebagai hadiah karena telah menyelamatkan desa dari penjahat bernama Kuro. Setelah menyelamatkan Syrup Village, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke restoran Baratie, di mana mereka bertemu dengan Sanji, seorang koki hebat yang bermimpi menemukan All Blue, lautan legendaris yang memiliki semua jenis ikan. Luffy pun mengajak Sanji bergabung karena mereka membutuhkan koki di dalam kapal mereka. Setelah mendapatkan restu dari Zeff, sang master koki penyelamat hidup Sanji, dia pun ikut bergabung ke dalam kru topi jerami. Mereka kemudian memasuki Grand Line, bagian laut paling berbahaya yang dihuni oleh bajak laut terkuat. Di sana ada kekuatan besar, World Government, Angkatan Laut, Navy, dan 4 Kaisar Laut, Yonko. Selain itu ada 7 Warlords of the Sea, Shichibukai, yang kelak akan dihadapi oleh kelompok topi jerami. Kemudian mereka merekrut Chopper, seekor rusa kutub yang memakan buah Hito-Hito no Mi, human fruit, sehingga wujudnya berubah menjadi layaknya manusia. Chopper berperan sebagai dokter di kru topi jerami. Arc berikutnya adalah Alabasta, di mana Luffy berhadapan dengan Crocodile, seorang Shichibukai yang memiliki kekuatan manipulasi pasir dan memimpin organisasi kejahatan bernama Baroque Works.
Setelah melewati 3 kali pertarungan berat, Luffy akhirnya berhasil mengalahkan krokodil dan menyelamatkan kerajaan Alabasta. Di sini juga muncul abang Luffy, Portgas the Ace, yang memiliki kekuatan api dan merupakan salah satu komandan dalam kelompok bajak laut Whitebeard yang juga seorang Yonko. Setelah itu, Nico Robin yang awalnya bagian dari organisasi Baroque Works bergabung dengan Luffy. Robin memiliki keahlian untuk bisa membaca poneglyph, kunci untuk menemukan One Piece. Poneglyph adalah batu besar yang bertuliskan aksara kuno mirip prasasti yang berisikan sejarah masa lalu serta petunjuk arah ke Laugh Tale, lokasi disembunyikan One Piece. Kemudian Luffy merekrut Franky, mekanik kapal yang membantu mereka mendapatkan kapal baru bernama Thousand Sunny. Di arc ini kita merasakan hal sangat mengharukan, yaitu perselisihan antara Luffy dan Usopp. Di arc Water 7 dan Enies Lobby ini, Luffy dan kru melawan kelompok CP9, utusan World Government, demi menyelamatkan Robin. Di sini Luffy memperkenalkan Gear 2 dan 3. Terungkap juga latar belakang keluarga Luffy. Kakeknya adalah Monkey D. Garp, seorang pahlawan angkatan laut, dan ayahnya Monkey D. Dragon, pemimpin pemberontakan revolusioner. Kemudian Luffy merekrut kru ke-8 mereka, yaitu Brook, musisi tengkorak yang hidup kembali berkat kekuatan buah iblis di arc Thriller Bark. Dalam arc ini, musuh Luffy adalah Gekko Moria, seorang Shichibukai yang memiliki kekuatan bayangan dan zombie dari buah iblisnya. Luffy berhasil mengalahkan Moria dengan jurus Gomu Gomu no Jet Shell bertubi-tubi.